Yo, halo guys, ya kembali bersama gue akan di berita anime dalam seminggu. Ya, ada berita apa aja dalam seminggu terakhir ini. Dan ya untuk berita pertama ada anime Love Live Hasuno Sora Jogakuen School Idol Club mendapatkan adaptasi movie 3D. Alamak, Hasuno Sora jadi anime. Ya gue nggak tahu sih ini beneran anime atau gimana. Tapi soalnya kalau misalnya dilihat sih dibaca-baca dari judul PV-nya itu tuh adaptasi animasi gitu loh, animasi movie ya kan, yang stylenya itu 3D animation. Nah kita nggak tahu nih 3D animation ini beneran anime atau gimana nih. Cuma pas gue lihat PV-nya ya kan, previewnya, pengumumannya itu 3D-nya lumayan bagus sih, maksudnya bukan yang bagus-bagus banget, cuma 3D-nya itu standar 3D bagus gitu loh. Ngerti nggak sih maksud gue ya kan? Nggak sekaku Bang Dream tapi nggak sebagus Girls Band Cry gitu loh. Kalau menurut gue ya Girls Band Cry sih masih lumayan mulus ya untuk secara ekspresi. Ya enggak, gue nggak tahu ya kan ini apakah akan sebagus Girls Band Cry atau bakalannya sama aja kayak Bang Dream. Cuma ya kita taunya nanti lah ya pas udah muncul trailer keduanya. Ya ini masih pengumuman sih, jadi nggak bisa ngelihat ya kan. Gue sudah ngulang-ulang berapa kali ini 3D-nya kayak apa ya. 3D-nya sih bagus-bagus aja ya, maksudnya kayak 3D standar. Cuma apakah akan se-GG Girls Band Cry ya gue kurang tahu, karena gue belum bisa mendapatkan gambarin nih. Ini bener-bener 3D-nya itu singkat banget ya kan, jadi cuma sekilas aja gitu loh untuk karakter Kaho ini diperlihatkan untuk animasi 3D-nya ya. Kenapa animasinya 3D? Kemungkinan sih itu karena ingin memanfaatkan aset gamenya. Waduh, aset gamenya ya kan, sayang juga gitu loh, sudah dibikin aset gamenya tapi nggak dipakai. Jadi mereka mau apa ya istilahnya, memanfaatkan resource yang ada. Apalagi kan di Hasuno Sora juga ada teknologi trackingan mereka ya kan untuk live 3D dan segala macam. Jadi menurut gua itu bakalan di push sampai to the limit. Makanya kenapa mereka pilihnya style 3D ya, karena biar murah aja mungkin ya, nggak tahu juga. Tapi ini movie sih, gua nggak tahu ya movie atau TV series. Cuma kalau misalnya di trailernya itu tulisannya movie ya, movie anime gitu loh. Jadi ya gua kurang tahu ya kan, karena kadang bahasa Jepang kayak gini ya kayak gitulah. Tapi kalau misalnya TV series biasanya ada tulisannya TV series sih. Di sini tulisannya cuma movie. Jadi ya udahlah. Dan ya untuk beritanya ada anime no Kitashi The Animation merilis trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan pada bulan Juli 2025 mendatang ya. Ini adalah anime yang menceritakan seorang pemuda yang berada di Pulau Sange. Beneran anjing ya kan, ini namanya Pulau Sange anjing ya kan. The fuck, ini anime bokep banget boy, bokep banget. Bayangkan, mohon maaf, ini di trailernya aja langsung disuguhkan adegan aduh, ini anime kenapa sih dari kemarin anime tuh nyerempet genre hand, kenapa gitu loh. Gue penasaran apa motivasi mereka untuk membuat anime seperti ini, kenapa nanggung gitu loh. Ini mau diantara ecchi atau beneran anime, ini beda tipis. Apalagi ada adegan kayak gitu. Ini kalau misalnya nggak ada unsensor jelek sih. Sekali lagi, kalau misalnya anime kayak gini nggak ada unsensornya jelek sih. Ya kan? Kenapa? Lu sudah niat kayak gitu, kenapa disensor-sensor? Minimal nanti BD-nya ada unsensornya biar mantap ya kan. Aduh. Ya tapi jujur ini anime apa sih? Kenapa animenya premisnya kayak gini? Yang jelas nih menyusup atau gimana nih? Kayaknya ada agen-agen rahasianya gitu loh di sinopsisnya. Cuma gue kurang tahu ya kan nih ceritanya ngapain. Cuma tolonglah, itu kenapa ada Pulau Horny ya kan? Mohon maaf nih, Horny pak, Pulau Sange. Aduh. Dan ya untuk berdasarnya ada anime Call of the Night season 2 merilis trailer terbaru. Ya ini adalah anime yang seorang cowok yang bergadang gitu loh. Udah ceritanya gitu aja. Jadi keseharian cowok yang bergadang dengan vampir. Sesimpel itu sih premisnya. Cuma kalau misalnya kalian mencari anime yang bisa dibilang santai, ini anime bagus ya kan. Secara desain karakter bagus, visual bagus, animasi bagus, dialog bagus. Bener-bener ya santai aja gitu loh. Santai dan agak misteri dikit untuk anime ini. Dan ya untuk beritanya ada anime My Dress Up Darling season 2 merilis visual terbaru. Anime ini dijatuhkan pada tanggal 5 Juli 2005 mendatang ya. Ini adalah anime cewek lu cosplayer. Udah gitu aja ya kan. Mungkin kalau misalnya kalian ingin mendapatkan POV ya, POV pacaran sama
cewek cosplayer. Ya ini anime bagus. Dan ya untuk berita saja, ada anime City The Animation merilis trailer terbaru. Ya ini kalau misalnya kalian tahu anime Nichijou ya autornya sama dengan anime City The Animation. Ya mereka satu orang ya kan. Makanya kalau misalnya ada jokes-jokes atau desain karakter ya, wah kenapa desain karakternya mirip ya, autornya sama. Dan paling ini bedanya City The Animation itu kalau misalnya Nichijou itu kan keseharian anak SMA. Nah kalau ini keseharian anak kuliah. Bayangkan mereka sudah menjadi anak kuliah. Ya gue nggak tahu sih apakah yang karakter kuliahnya itu dari Nichijou atau gimana nih. Apakah itu karakter yang sama atau karakter yang beda, gue kurang tahu ya kan, gue nggak tahu ceritanya anjing. Dan ya untuk beritanya ada anime Nekonomiko and the Cosmic Horror Show merilis trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan tayang pada tanggal 1 Juli 2025 mendatang ya. Ini anime horor kah? Anime horor tapi nggak horor, nggak tahu dah. Dan ya untuk beritanya ada anime The Summer Hikaru Dai merilis trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan tayang pada tanggal 5 Juli 2025 mendatang. Ya ini adalah anime yang akan menceritakan Yoshiki yang harus menerima kenyataan bahwa sahabatnya Hikaru sudah mati dan digantikan oleh makhluk goib cuy. Dan makhluk tersebut mengancam dan sekaligus mencintai dirinya. Alamak, apakah ini ada nyerempet-nyerempet yaoi ya kan? Waduh, agak lain nih anime ya. Kalau misalnya kayaknya ini ada genre-genre beloknya ya. Cuma kalau misalnya kalian tidak mau nonton ya sudah, tidak masalah. Ya kan ya kalau secara sinopsis kan ada nyerempet-nyerempet yaoi-nya. Cuma gua nggak tahu apakah ini anime ada yaoi-yaoi-nya atau tidak. Ya kan padahal untuk secara animasi, secara secara visual itu sangat menarik ya kan. Cuma ada genre-genre seperti itu ya, terserah kalian mau nonton atau tidak ya kan. Dan BTW ini adalah anime andalan Kadokawa ya kan. Kalau nggak salah dulu Kadokawa nggak sih, gue lupa loh. Ini anime punya siapa, kayak Kadokawa deh kayaknya ya. Soalnya mereka itu di laporan keuangannya pas itu andalan ya kan, anime andalan. Jadi ya sudah lah ya. Dan ya untuk beritanya ada anime Osanajimi Towa Rakukome ni Naranai merilis teaser visual terbaru. Ya ini intinya sih war waifu teman masa kecil lah ya. Ya ini ceritanya sangat-sangat standar, tidak ada yang menarik sepertinya. Gue nggak tahu ya kan, karena gue cuma baca sekilas untuk sinopsisnya ya. Senangkep gue sih kayak gitu ya. Kalau misalnya salah ya sudah. Dan ya untuk beritanya ada anime Scoped Up by an S-Rank Adventure merilis visual terbaru. Anime ini dijadwalkan naik pada 10 Juli 2025 mendatang ya. Ini adalah anime di kick dari Party lagi. Ya di kick dari Party, gue sudah muak dengan anime di kick dari Party ya. Walaupun gue nggak pernah nonton anime di kick dari Party, cuma dari kemarin untuk secara animenya di kick dari Party mulu ya kan. Jadi ya gitulah. Dan ya untuk berdasarnya ada anime Fushigi no Kuni de Alice to Death in Wonderland merilis trailer terbaru. Ya ini kalau misalnya kalian tahu cerita Alice in a Wonderland ya mungkin ini mirip-mirip ya kan. Cuma ini versinya PA Works gitu loh. Jadi mereka mungkin akan memodifikasi ya kan untuk cerita Alice in a Wonderland ini. Jadi ya ini anggap aja cerita Alice in Wonderland cuma versinya PA Works kayaknya ya. Dan ya untuk berdasarnya ada anime Whatever Steals This Book merilis teaser trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan pada tahun 2026 mendatang ya. Ini intinya adalah anime yang ceritanya harus mencari pencuri buku agar tidak mendapat kutukan ya kan. Jadi MC ini punya kakek buyut yang suka ngoleksi buku. Cuma buku-bukunya itu kayak istilahnya itu dicuri atau gimana gitu ya. Gue nggak tahu ya kan pastinya kayak gimana. Cuma kalau dari sinopsis kayaknya dicuri deh. Mohon maaf nih kalau misalnya bahasa Inggris gue jelek, ya udah lah ya. Dan si MC ini benci banget dia kan sama buku, tapi dia harus mengembalikan buku tersebut dari pencuri. Tapi dia nggak suka sama bukunya. Ya pokoknya gitu lah ceritanya. Dan ya untuk berdasarnya ada anime The Apocalypse Bringer Mayoraga merilis visual dan trailer terbaru. Ya ini sih intinya ke isekai tapi jadi raja iblis membangun negeri ya kan.
Udah gitu aja anjing ceritanya ya kan, jadi Raja Iblis dan membangun negeri. Dan ya untuk biasanya ada anime Private Tutor to the Duke Doctor merilis trailer untuk para karakternya. Ya ini sih anime mungkin kayak ala-ala Mushoku Tensei cuma lebih family friendly. Kan Mushoku Tensei juga sama tuh, disuruh ngelatih si Eris. Nah kalau misalnya ini suruh melatih si ini pejabatnya, anak pejabat ya kan, ya sama aja sih anak-anak pejabat ya kan, nggak ada bedanya. Ya pokoknya kan kalau misalnya fantasi juga ada cita-cita yang suruh ngelatih anak bangsawan atau siapalah itu. Jadi MC-nya itu jadi pelatihnya. Kayaknya ini cerita juga kayaknya rada pasaran gitu loh. Gue nggak tahu ya kan apakah cerita ini bagus, apakah hanya menjual desain karakter atau gimana nih. Soalnya untuk karakter di anime ini ada loli cuy. Alamak, mungkin kalau bisa kalian suka loli ya nonton aja. Kalau misalnya nggak suka ya udah skip aja. Tapi kemungkinan sih gue bakalan skip ya. Soalnya kayak nggak ada yang menarik dan untuk desain karakter ya nggak tahu sih. Mungkin kalau bisa klip-klipnya lucu, gue bakalan nonton. Kalau klip-klipnya biasa aja, males nonton. Dan ya untuk beritanya ada anime Dr. Stone Science Future Part 2 merilis terbaru. Anime ini dijatuhkan yang pada tanggal 10 Juli 2025 mendatang. Ya ini katanya untuk Dr. Stone mau tamat ya. Tapi ini kenapa tamatnya di part-partin lagi? Apakah ini akan mengikuti ini apa namanya Attack on Titan tuh AOT ya kan, mau tamat tapi di part-partin. Ya gue nggak tahu sih apakah ini the final part atau enggak. Karena katanya untuk Dr. Stone ini ceritanya sudah mau tamat. Nah sudah mau tamatnya ini apakah di sini atau di season depannya lagi? Gue nggak tahu anjing. Dan ya untuk beritanya ada manga Was It Always mendapatkan adaptasi anime. Anime ini dijatuhkan yang pada tahun 2026 mendatang. Ya gue nggak baca sinopsisnya sih, jadi ya udah lah ya. Dan ya untuk beritanya ada anime Kaoru Hana Warin Tosaku merilis terbaru. Anime ini dijatuhkan pada tanggal 5 Juli 2025 mendatang ya. Ini adalah anime yang isinya akan karbit semua. Ya nggak salah sih semua orang jadi karbit, yang penting tidak sok tahu saja dan tidak rese. Ingat guys, kalian berhak menjadi karbit asal tidak rese dan sok tahu. Kalau kalian sudah rese dan sok tahu ya pantas aja lu di circlein ya kan, di gatekeeping ya. Kalau misalkan tidak rese dan tidak sok tahu, menurut gue sih kalian bakalan diterima-terima aja kalau misalnya jadi karbit ya. Ini tidak berlaku di anime ini aja, tapi di semua serial. Tolong jangan sok tahu dan jangan rese. Kalau misalnya sudah sok tahu dan rese ya pantas lu di gatekeeping. Ya nggak heran. Dan ya untuk biasanya ada anime Gachikuta merilis trailer terbaru. Ya ini premisnya anime balas dendam kah? Atau gimana tuh? Gua kurang tahu ya kan. Soalnya ini kayak difitnah. Dan kayaknya mereka mau balas dendam. Kayaknya loh ya. Dan ya untuk biasanya ada Kaia-chan wa Kawaii Kunai merilis trailer terbaru. Anime ini itu ceritanya gua nggak tahu ya. Ini ceritanya ngapain? Apakah ini bocil Indiko atau anime bocil iblis? Karena kalau di trailernya kita melihat anime bocil ini tiba-tiba bocilnya jadi setan anjir ya kan. Jadi bocil kematian. Dan ya untuk biasanya ada anime Vampire-chan Ken Sucks Properly merilis teaser trailer terbaru. Ya ini anime sih gue bakal nonton sih, karena pertama untuk secara animasinya itu kayaknya lucu gitu loh. Untuk karakter si Vampire-chan. Iya, Vampire-channya lucu. Tingkahnya lucu. Bayangkan woi, tiba-tiba jadi chibi kayak gitu kan, tidak lucu apalagi untuk karakter anime ini. Dan untuk tingkahnya sih kayaknya lucu ya, karena pas gue lihat teaser trailernya kayak lucu aja gitu loh sikap untuk si Vampire-chan ini. Ya gue nggak tahu ya kan apakah ini bakalan biasa aja mit atau gimana. Cuma untuk dari trailernya ini adalah anime yang menurut gue cocok gitu ditonton untuk di kala santai woy. Kalian sudah pusing-pusing kerjaan, mending nonton anime kayak ginian daripada anime berantem-berantem gak jelas kayak Solo Leveling. Sudah pusing. Dan ya itu ada berita terakhir untuk seminggu terakhir ini. Jadi gimana kalian ya kan mau nonton apa? Gue sih Love Live Hasuno Sora jadi anime cuy. Ya kalian gak usah nanya lagi ya kan, Hasuno Sora ada animenya nggak? Hasuno Sora jadi anime nggak? Hasuno Sora dari anime apa? Nah sekarang sudah ada animenya, walaupun movie 3D sih, cuma minimal sudah ada animenya. Dan gue nggak tahu ini bakalan original atau adaptasi. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena di judul trailernya, di judul pengumumannya itu kayak movie original gitu loh. Jadi gue curiga ini story-nya story original.
Ya, gue sih tidak berharap anime Hasuno Sora ini bakalan adaptasi game ya, karena gamenya terlalu panjang dan bakalan banyak yang di-cut. Jadi tidak realistis gitu loh. Sedangkan gue lebih berharap mereka itu adaptasi manganya. Kenapa? Karena ceritanya lebih realistis dan mungkin lebih cocok pada anime. Karena memang sudah disingkat gitu loh. Dan apakah movie-nya ini hanya sebagai prolog aja? Kalau bisa jadi prolog, wah keren sih. Kenapa gue bisa bilang keren kalau misalnya jadi prolog? Karena kalau misalnya mengikuti story gamenya, 4 episode awal yang totalnya itu sekitar 4 jam, ya kan, kalau misalnya kita total dari pecahan-pecahan partnya, itu prolog doang woy. Jadi 4 episode itu cuma untuk mengenalkan 3 subunit, si Chris Bok, terus si Dolkestra sama Miraca Park ya kan. Nah itu 4 episode awal tuh cuma untuk prolognya doang, untuk memperkenalkan 3 subunit itu ya kan. Jadi pak, kalau misalnya movie ini hanya berisikan 4 episode yang ada di gamenya, itu sih bagus ya. Terus dilanjutin regular aja lah, regular TV series atau apalah, serah sih. Ya mau dijadiin movie part-part selanjutnya juga ya udah sih. Atau mungkin apa jangan-jangan ini adaptasi movie-nya cuma untuk promosi gamenya. Kalau misalnya cuma untuk promosi gamenya agak kurang ajar sih. Bandai, Sunrise, dan komite-komite yang lain tolong adaptasi sampai tamat. Bagus, Hasuno Sora diperas aja, diperas ya kan. Atau mungkin yang movie 3D ini adalah cerita sebelum senpai-senpainya. Ya nggak mungkin sih cerita senpai-senpai, soalnya di pengumumannya itu ada Kaho ya kan. Kaho yang menjadi utama. Jadi pak, harusnya 4 episode awal ya kan. 4 episode awal, prolog ya kan. Tolong ya kan diatasi dengan baik. Karena kalau misalnya kalian bisa mengadaptasi dengan baik, memperkenalkan subunitnya, ya bagus. Jadi orang-orang tertarik dengan game Anda ya kan. Mohon maaf nih, kadang mereka itu bangkainya cita-cita yang buat promosi game kayak gini, kadang nanggung, kadang tidak diselesaikan dengan tuntas. Saran gua, mending lu ceritain deh tetek bengek 3 subunit ini ya kan. Dan ya gitu aja kali ya untuk video berita seminggu terakhir ini. Ya kalau misalkan suka dengan video seperti ini, jangan lupa follow dan like video ini. Dan ya sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. Yo.